Ya, Anda kembali bersama kami dalam Creative Money dan kita masih membahas terkait dengan investasi emas ini. Kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini dia. Kalau kita bilang di Antam sendiri, bagaimana akhirnya mensosialisasikan ini lebih baik di koleksi saat ini? Antam, Aneka Tambang, memang kita awalnya perusahaan dasarnya perusahaan tambang, jadi kita punya tambang emas sendiri. Kemudian kita punya pabrik pemurnian dan pengolahan emas di Pulau Gadung, dan kita melakukan penjualan juga. Jadi kalau kita lihat apakah nyicil, apa cash, kalau di Antam tentu kita fisik. Jadi semuanya kita akan fisik. Jadi masyarakat bisa masuk ke butik-butik kita yang ada 15 butik di seluruh Indonesia dari di 11 provinsi atau kota besar di Indonesia. Kita punya program namanya Berangkas. Jadi sebenarnya kita punya SIM emas ya, seperti simpan emas, tapi semuanya kita fisikkan. Jadi pelanggan, customer bisa membeli online, mendaftar dulu, kemudian membeli online sesuai dengan gramasi yang mereka inginkan, kemudian simpanan mereka kita fisikkan, kita simpan di Pulau Gadung. Jadi di pabrik logam mulia kita fisikkan emasnya. Jadi semuanya fisik, jadi tidak ada nyicil ya, karena memang kita awalnya memang perusahaan tambang di mana semuanya memang fisik. Kemudian untuk keamanan tentu lebih terjamin ya, karena memang awalnya kita memang perusahaan tambang, punya pabrik sendiri, kemudian kita melakukan penjualan seperti itu. Berarti aman, tersertifikasi ya Pak ya? Ya, jadi untuk emas di dunia ini memang ada tentu bila ingin dihargai sesuai dengan harga dunia, ada standarnya nih. Untuk logam mulia Antam, emas LM, kita punya sertifikasi LBMA, di mana semua tadi yang dibilang Pak Hasadi, cadangan emas di bank sentral biasanya sertifikatnya itu LBMA. Dengan LBMA itu dia akan diakui oleh, harganya diakui oleh dunia. Jadi itu sangat aman. Jadi akan ketika kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalau mereka punya tabungan, mereka konversi ke emas, dengan dia simpan di emas yang ber-LBMA, maka emasnya akan sangat terjaga. Nggak seperti kemarin tuh beberapa minggu yang lalu kita pernah mendengar ada emas palsu di Cina. Itu emas palsu di Cina itu pasti bukan emas LBMA, karena dengan dia LBMA, refinery-nya LBMA, maka si emas atau si produsen ini akan selalu dilakukan audit oleh LBMA. Nah, terkait dengan varian gram sendiri Pak, yang paling favorit berapa gram Pak? Kita saat ini yang paling favorit, walaupun semuanya rata-rata peminatnya sangat tinggi, tapi paling terfavorit 5 gram dan 10 gram. 5 gram? Karena memang 5 gram dan 10 gram. Memang itu paling pecahan yang paling enak ya. Jadi secara liquid juga di menengah dibanding yang setengah atau 1 gram atau yang 1 kiloan gitu ya, atau lebih besar. Oke, baik. Saya ke Bu Rani dulu. Bu Rani, ini kalau kita lihat kan di Februari 2012 kita lihat ini mulai terbit aturan OJK yang mengatur tentang produk cicil emas. Bahkan juga ada pakai fintech atau digital emas sendiri. Ini nah, Anda melihatnya menabung emas. Anda melihatnya seperti apa, Mbak Bu Rani? Ya, oke. Untuk menabung emas, menabung atau cicilan gitu ya secara online, ini sebenarnya menjadi salah satu alternatif yang mudah. Apalagi kemarin dengan kondisi yang pandemi ini kan orang tidak bisa kemana-mana, bisa 100% kan menggunakan online ya. Mulai dari transaksi e-commerce yang luar biasa meningkat gitu ya pada saat pandemi ini. Nah, kalau untuk untuk bareksa emas sendiri memang kita semuanya fully online. Terus kalau misalnya dari sisi keamanan, karena partner yang sudah bekerja sama dengan bareksa emas ini sudah memiliki license dari OJK. Terus kalau dilihat dari sisi mudahnya pembelian, karena semuanya versi online bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, dan ini dari sisi tiket size-nya ini mulai dari 0,1 gram itu bisa. Jadi kalau misalnya dirupiahkan mungkin sekitar Rp50.000.
itu sangat mudah gitu, sangat mudah. Kalau misalkan berapa banyak sih rata-rata yang diminati gitu ya untuk yang bareksa emas atau customer bareksa, itu memang average-nya kurang lebih sama. Jadi memang antara paling banyak 5 sampai 10 gram itu yang paling diminati karena dilihat dari sisi likuiditas tadi ya, paling mudah gitu. Dan kelebihannya memang apakah ini hanya versi online aja? Kelebihannya itu kita juga bisa tarik emas ya, tarik keping. Jadi nabung dulu kan ini akan menyesuaikan dengan kemampuan customer ya. Nabung dulu dengan beberapa gramasinya seperti apa, nanti bisa ditarik keping dan itu sangat diminati dengan adanya tarik keping ini. Karena kan itu melihat dari sisi keamanan ya, oh iya memang emasnya ada. Karena kan customer ini masih sangat suka dengan bentuk fisik. Ya, kurang lebih begitu. Betul. Ya. Dibandingkan dengan investasi lain atau instrumen investasi lain, seberapa menarikkah emas ini atau minat orang untuk berinvestasi emas ini? Untuk bareksa sendiri kan ini marketplace awalnya memang kita berawal dari reksadana ya, untuk reksadana online dan sampai saat ini alhamdulillah kita memang menjadi market leader untuk reksadana online di Indonesia. Gitu ya. Nah, kenapa ada bareksa emas sendiri? Karena memang dari demand masyarakat ini menjadi alternatif, maka hadirlah untuk yang bareksa emas ini. Nah, kalau seberapa besar sih demand untuk user bareksa itu lumayan tinggi dengan faktor yang salah satunya ini faktor yang pandemi ini di masa yang rata-rata orang mencari yang paling aman. Terus kemarin juga kami kan menjadi mitra distribusi untuk bonds ya dari Kementerian Keuangan, itu juga diburu sekali. Dan itu sama, kenaikannya itu lebih dari 600% loh Mbak. Wow, besar. Ya, jadi memang sekarang ini masyarakat mencari alternatif yang aman, yang paling aman. Jadi turunannya mungkin karena kalau untuk bonds itu kan ini sama pemerintah ya. Nah ini juga sama. Kalau emas kan memang sudah dari dulu. Jadi menjadi pada saat kondisi sekarang ini jadi alternatif sekali. Dari sisi keamanannya sih kalau dari kami melihatnya seperti itu, melihat kenaikan yang luar biasa. Kenaikan yang luar biasa. Nah ini ya, Pak Hans, kalau dilihat ya yang harganya begitu naik, begitu menarik, jadi kalau menurut Anda lebih baik mana nih, fisik atau digital? Karena orang kita lebih milih untuk fisik, belum berani untuk digital. Tapi menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat orang ini kan kalau mungkin orang yang lebih berumur lebih senangnya ada fisiknya gitu ya, karena mereka kan bisa lihat bentuknya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan teknologi udah nggak terlalu masalah gitu. Yang paling penting di sini adalah menjual emasnya ini ada underlying-nya gitu. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Antam itu kan bagus sekali, dia jual, mereka yang simpan barangnya gitu. Jadi kita tahu persis ada underlying-nya dan itu disimpan di Antam gitu. Saya pikir yang harusnya di Bareksa juga sama karena mereka bekerja sama dengan perusahaan yang punya license dari OJK, karena kita tahu OJK juga mensyaratkan hal yang sama ya. Jadi harus ada fisik emasnya, jadi biarpun dijual digital tapi ketika orang mau minta barangnya itu ada barangnya gitu. Sehingga penjual ini tidak mengalami risiko gitu. Karena kan tren emas ini kan kalau kita lihat memang di jangka pendek cukup fluktuasi ya gitu. Jadi kalau kita nggak ada fisiknya kemudian kita jual, mendadak orang tarik barang ternyata harganya naik ke atas, ini tentu akan jadi masalah. Gitu. Oke. Nah untuk varian gramnya sendiri tadi kalau dari Pak Iwan dikatakan paling favorit 5 dan 10 gram. Nah Anda melihatnya apakah memang menyarankannya berapa? Ya, kalau kita pikir sih memang orang tentu ngambil yang gramnya itu nggak terlalu besar ya, karena biasanya memang kalau gram dananya juga sesuai gitu dan nanti jual belinya juga lebih gampang gitu. Jadi menurut saya sih, tapi kalau kita lihat harusnya di Antam harusnya antar gram yang satu dengan yang lain itu nggak ada selisih harga pasti gitu. Jadi sebenarnya ya gram dipilih itu kebetulan orangnya punya dana segitu. Tampaknya memang kita harus tahu dulu nih ilmu-ilmu investasi emas ini ya, bagaimana apakah memang emasnya jangan sampai apakah memang emas perhiasan atau emas logam mulia, tapi tentunya lebih baik mulai dulu nih saat ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi pemirsa dalam Creative Money.